bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan jurnal dengan sebaik mungkin. Perlu kita ketahui bahwasanya perceraian merupakan konflik sosial yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab perceraian itu terjadi. Salah satunya yaitu perceraian karena adanya sumpah li'an. Sebelum kita memasuki pembahasannya lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa li'an itu diambil dari bahasa Arab yang artinya laknat atau penjauhan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, li'an ini dapat dimengerti bahwa seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan, namun suaminya tidak dapat mendatangkan saksi atau bukti yang nyata. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang li'an di dalam Quran Surah An-Nur ayat 6-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syuhadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين صدق الله العظيم. Nah, ayat di atas tadi menjelaskan bahwa seorang suami yang menuduh istrinya berzina namun dia tidak mempunyai bukti atas tuduhan tersebut, maka suami harus melakukan sumpah li'an untuk menyatakan kebenarannya tersebut. Adapun faktor-faktor terjadi penyebab li'an, yang pertama tuduhan berbuat zina, yaitu seorang suami menuduh istrinya yang berbuat zina dan istrinya menolak perbuatan tersebut. Yang kedua, mengingkari anak yang dalam kandungan, yaitu suami tidak mengakui anak dalam kandungan istri dan bukan berasal dari dirinya. Beranjak dari pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya li'an, melangkah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak yang terjadi akibat perceraian karena sumpah li'an. Ada beberapa dampak yang terjadi oleh sumpah li'an. Yang pertama yaitu suami dan istri bercerai secara permanen. Dalam arti kata, suami dan istri tidak dapat rujuk kembali, baik dengan akad baru ataupun istri menikah dengan orang lain. Kemudian dampak yang kedua yaitu anak yang dinafikan oleh suami yang ada di dalam kandungan istri tersebut itu tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Adapun dampak yang ketiga yaitu suami tidak wajib menafkahi anak yang dinafikan oleh dirinya, termasuk juga istri yang ia ceraikan. Dalam arti lain, suami tidak memiliki kewajiban menafkahi atas dua orang tersebut. Adapun proses penyelesaian perkara sumpah li'an itu berada di dalam kewenangan peradilan agama. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengajukan gugatan atas perceraian. Kemudian apabila hakim membutuhkan saksi atau bukti-bukti yang jelas, namun suami tidak dapat memberikan bukti tersebut, maka melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya yaitu sumpah li'an. Adapun tata cara sumpah li'an yang sesuai dengan kompleksi hukum Islam pada 127 dan disebutkan juga di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 6-9, yaitu suami bersumpah sebanyak 4 kali ke atas kebenaran tuduhannya. Kemudian sumpah yang kelima diiringi dengan laknat Allah apabila ia berdusta. Selanjutnya, begitu juga dengan istri yang juga harus bersumpah sebanyak 4 kali atas kebohongan suaminya. Kemudian sumpah yang kelima diiringi dengan laknat Allah apabila perkara suaminya besar. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, yaitu li'an merupakan seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain tanpa memberikan bukti-bukti atas tuduhannya tersebut. Yang kedua yaitu cara pelaksanaan sumpah li'an, yaitu
seorang suami melakukan sumpah li'an sebanyak 5 kali. Sumpah yang pertama dan yang keempat yaitu seorang suami bersumpah bahwa ia telah melihat istrinya tersebut berzina dengan laki-laki lain. Dan sumpah yang kelima yaitu bahwa seorang suami siap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian video klip materi tentang perceraian karena sumpah li'an. Saya Ahmad Hafiz. Saya Kholida Zalfa Adelia. Saya Rahma Akmalia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat tahun baru 2026 Masehi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.